Saya sebenarnya melihat persidangan kemarin itu malu sekali. Itu sepanjang karir saya sebagai pengacara melihat peristiwa persidangan yang sangat sungguh memalukan. Masa sampai kisruh seperti itu ada lagi yang naik ke atas meja pakai toga pengacara. Kalau saya lihat itu, yang pertama adalah ketegasan hakim kurang. Karena tata tertib persidangan itu sudah ada. Kalau memang dibutuhkan, dibacakan dulu baru persidangan dimulai. Itu sudah ada aturannya. Kalau yang kemarin itu, persidangan yang di Jakarta Utara, saya bilang itu sudah masuk kategori contempt of court. Karena sudah menyerang integritas pengadilan, berperilaku tidak pantas dalam persidangan, sangat tidak pantas itu, memalukan menurut saya. Lantas apa yang bisa disangkakan ke sana? Itu bisa pasal pidana. Kalau merusak atau tidak menghormati persidangan, membuat kegaduhan, pasal 217 bahwa pidana ada 218, 207, ancaman pidananya ada. Siapapun yang ada di ruang sidang itu wajib hukumnya menghormati persidangan tanpa terkecuali, apalagi para pihak yang merupakan penegak hukum. Jangan kita hanya menuntut hak, tetapi kewajiban tidak ada. Jadi jelas yang kemarin menurut saya itu contempt of court. Kode etiknya nanti tinggal dilihat. Pidananya saja sudah dilanggar, apalagi kode etik. Ya itu dia. Jadi advokat itu adalah profesi terhormat, officium nobile. Apa yang disebut dengan terhormat? Terhormat dalam beretika, hormat dalam berperilaku, hormat juga dalam beracara. Kenapa sih diatur hukum acara dan selalu kita sebutkan yang mulia? Sebenarnya bukan untuk mengkultuskan hakimnya, bukan. Karena marwah persidangan itu harus sama-sama kita jaga. Kita harus hormati. Sepakat kita di situ. Karena kalau kita tidak menghormati itu, tentu bagaimana kita menghormati nanti produknya, putusannya, sedangkan orangnya saja tidak kita hormati. Jadi semua orang yang ada di situ, apalagi penegak hukum, harus tunduk kepada aturan, harus sopan, harus menjaga ajas-ajas kesopanan di situ. Tidak boleh berperilaku arogan, teriak-teriak nggak boleh, membuat kericuhan apalagi. Saya sudah sampaikan tadi ada ancaman hukumannya di situ. Terhadap advokat yang berperilaku buruk harus dilaporkan, pelanggaran kode etik, bahkan nanti sampai pencabutan izin. Itu sanksi terberat tuh, di luar pidananya. Itu sangat tidak ditoleransi. Pelanggaran besar itu, memalukan, sungguh memalukan menurut saya. Iya begini, makanya harus dibedakan posisinya dia saat itu sebagai terdakwa. Jadi yang melekat adalah hak dan kewajiban sebagai terdakwa. Terdakwa bukan berarti dia bersalah. Inilah yang sedang diuji. Apakah betul tuduhan atau dakwaan jaksa penuntut umum? Nah kalau nggak terbukti, ya harus dibebaskan. Tetapi kalau terbukti, harus terima konsekuensi. Itu kan hukum, hitam putih. Tidak boleh diintervensi. Tidak ada tafsir lain. Ya dan tidak. Nah, seorang terdakwa tidak boleh mengatur-atur ruang sidang. Dia hanya ditanya nanti, duduk manis di situ, ada nanti haknya untuk bertanya, ada berpendapat. Majelis hakim pasti mengatakan, ada yang mau ditanyakan, ada keberatan, bagaimana keterangan saksi, kan ada itu nanti masing-masing slotnya dikasih. Bukan terdakwanya yang ngatur, yang ngatur di situ adalah ketua majelis dan hakim yang lainnya majelisnya.
Kita sebagai pengacara dikasih porsi. Sedangkan dalam menjalankan itu aja, proses persidangan itu, selama pihak di situ berbicara, kita tidak boleh menyela. Itu sudah diatur, itu aturannya dulu. Apalagi terdakwa. Nah, katakanlah si terdakwa tersebut seorang pengacara. Pisahkan dulu posisi dia saat itu terdakwa. Ini nanti ada hubungan dengan hak imunitas. Kalau dia menjalankan tugasnya sebagai advokat dengan itikat baik, tentu akan mengacu kepada pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Di situ ada kekebalan bahwa pengacara atau advokat tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata dengan itikat baik. Kan saya sudah sampaikan tadi, dengan itikat baik. Itikat baik apa? Sedangkan di persidangan saja sudah berperilaku barbar kayak di pasar, bagaimana dikategorikan itikat baik itu? Makanya kita sebagai pengacara, jaksa sebagai penuntut, termasuk hakim, masing-masing memegang etika. Ada aturan di situ masing-masing. Tunduk kepada aturan masing-masing. Nggak sembarang gitu loh. Jadi kalau Anda tanyakan, dia selalu ngaku pengacara, boleh dia ngaku pengacara, tetapi dalam kapasitas itu sebagai terdakwa. Pun kalau dia jadi terdakwa karena seorang pengacara, itulah yang harus dibuktikan nanti. Seperti apa? Ya kita awasi sama-sama supaya hakim itu bertindak objektif. Mari argumentasi. Argumentasi bukan dengan cara barbar, dengan naik ke atas meja dan berperilaku teriak-teriak. Itu tidak menghormati namanya itu. Menurut saya seperti itu. Ya, saya kemarin justru melihat Bang Hotman Paris itu cukup santai dan cool. Saya salut, setuju dengan gaya dia tidak layani. Dia kan waktu itu dihadirkan sebagai saksi, korban juga kan di situ kan. Ya tentunya yang diperiksa duluan harus itu. Coba lihat waktu disamperin sama terdakwa, dia santai aja. Dia tidak responsif, sehingga langsung dilerain oleh aparat keamanan di sana. Yang saya lihat justru kelemahan keamanan di situ. Harusnya kalau sudah mengarah ke anarkis itu keamanan di sana langsung bila betul keluarkan semua, tutup. Itu antisipasinya itu. Dan biasanya ini pengalaman saya, orang-orang yang selalu berperilaku sangat reaktif buruk itu tentu biasanya menutupi ada kelemahan-kelemahan tertentu. Itu biasanya seperti itu. Ya, makanya saya bilang tadi kan secara etika, norma etikanya kan dia kan berdebat dengan hakim, itu saya lihat itu. Ya, dia minta supaya di persidangan tersebut berlangsung ditayangkan secara live. Kan kewenangan hakim. Walaupun hakim bilang sudah ditetapkan, dia cabut kembali, ya itu kewenangan hakim. Gak bisa dipaksa, bos. Karena hakim tentu punya penilaian sendiri. Makanya kita hargailah apa yang dilakukan oleh hakim itu, bukan dengan maksa-maksa. Emang kalau sudah live lantas apa? Mengganggu esensi? Tidak juga. Itu loh. Nah, ini bisa berdampak gak? Tergantung Hotman Paris. Saya dengar Hotman Paris sudah mengadu juga itu supaya dicabut izinnya, apalagi yang naik ke atas meja itu. Saya dengar seperti itu. Apakah Hotman Paris juga melaporkan secara bidang? Terserah Hotman Paris. Kita lihat aja. Tinggal nanti masing-masing punya bantahan. Yang saya maksud hanya begini. Saya cuma kasih clue-nya aja. Tolonglah, apalagi rekan-rekan saya advokat itu, jaga marwah, etikanya dijaga. Mari kita bicara santun supaya masuk dalam ruang lingkup hak imunitas advokat itu. Jangan nanti berperilaku barbar terus bilang saya kan pengacara dilindungi hak imunitas. Ntar dulu, nggak seperti itu. Dengan itikat baik, bos. Nah, kalau kita berperilaku tidak patut, nggak masuk di ruang lingkup pasal 16 itu nanti. Itu. Memang kalau namanya peradilan susila, peradilan anak, itu tertutup untuk umum. Karena apa? Banyak hal-hal yang tidak patut untuk didengarkan orang di situ, kecuali para pihak. Karena menjaga apa? Menjaga korban itu, dia sudah korban, jangan sampai korban kedua kali. Itu jadi esensinya di situ sebenarnya. Kenapa harus terbuka dan tertutup? Apalagi bicara tentang susila. Hakim punya pendapat lain. Karena memang ada aturan, makanya ada undang-undang sistem peradilan anak.
Menyangkut konten-konten pornografi yang sifatnya itu susila, ya memang hakim itu punya kewenangan menentukan apakah itu dilangsungkan secara tertutup atau terbuka, dan biasanya itu tertutup. Itu jadi saya kira kalau kemarin hakim itu sudah benar, cuman kurang tegas. Kenapa nggak langsung tutup aja, suruh keluar semua, kan begitu? Karena dia punya perangkat untuk itu. Kan tinggal minta aparat keamanan di backup siapa? Kepolisian. Itu tanggung jawab kepolisian kok. Sudah ada semua MOU-nya itu, aturan sudah ada semua itu. Jadi nggak usah takut. Setiap bersidang itu tidak boleh dalam situasi tertekan. Jangankan hakim, saksi aja nggak boleh tertekan memberikan keterangan. Kalau tertekan itu nggak sah. Makanya dalam keadaan normal, terdakwa sendiri pada saat bersidang tadinya diborgol, nggak boleh diborgol. Karena memang dia harus memberikan keterangan, menjalani sidang dalam keadaan bebas. Walaupun dia terdakwa di situ. Terdakwa saja begitu dihargai. Apalagi kita sebagai penasihat hukum, jaksa sebagai penuntut, hakim sebagai pengadil. Itu loh. Haruslah kesadaran masing-masing. Menurut saya itu, baca lagi kode etik masing-masing deh. Baca aturan. Jangan semau gue. Hargai juga orang lain gitu loh.